saya Elma Genabas dari tingkat 1 PPNB. Di sini saya akan mempraktekkan prosedur pemeriksaan fisik head to toe sesuai dengan SOP yang ada. Yang pertama, persiapan alat. Di sini ada stetoskop untuk mendengar suara detak jantung, bunyi pernapasan atau bunyi usus. Kemudian di sini ada handscoon, ada kasa, ada sendok, ada tisu, lalu ada papan nama untuk mendeteksi ketajaman penglihatan pada pasien. Lalu di sini ada refleks hammer atau palu refleks untuk menentukan refleks pada tubuh, terutama pada lutut. Kemudian di sini ada tone spatel atau spatel lidah untuk memeriksa rongga mulut. Lalu di sini ada pen light atau senter medis untuk memeriksa mulut, tenggorokan, telinga, hidung, dan mata. Lalu ada hand sanitizer untuk mencuci tangan. Ada minyak kayu putih atau bahan aromatik untuk mendeteksi penciuman pada pasien. Kemudian di sini ada garam, kopi, dan gula untuk mendeteksi indera perasa pada pasien. Lalu di sini ada 1 gelas air minum untuk melihat kemampuan pasien menelan. Lalu di sini ada buku dan ballpoint untuk melakukan dokumentasi, yang nantinya kita akan mencatat hasil pemeriksaan. Langkah selanjutnya, persiapan pasien, kontrak, dan jelaskan tujuan dari tindakan. Selamat pagi adik. Pagi Sus. Sebelumnya perkenalkan, saya Elma, saya mahasiswi keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Saya yang bertugas merawat adik pada shift pagi ini mulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Apa benar ini dengan adik Lekson? Iya Sus. Baik adik, sebentar tepat jam 8 nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada adik dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada masalah, keluhan, kelainan, ataupun gangguan atau adanya ketidaknormalan dari organ ataupun bagian-bagian tubuh adik. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan jika nanti kita temukan ada gangguan atau masalah, kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, misalnya dengan dokter ataupun radiologi. Untuk tahap awal, saya sebagai perawat akan melakukan pemeriksaan fisik secara manual atau langsung kepada adik. Waktunya diperkirakan sekitar 15-30 menit ya adik. Iya Sus. Apakah adik bersedia? Saya bersedia Sus. Baik, jika adik bersedia, saya permisi dulu ke ruangan saya untuk mengambil peralatannya. Dalam waktu 2 menit, saya akan kembali lagi. Saya permisi adik. Iya Sus. Permisi adik. Iya Sus. Baik adik, sesuai dengan janji saya tadi, maka sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada adik. Tapi sebelum itu saya cuci tangan dulu ya adik. Iya Sus. Langkah selanjutnya, perawat mencuci tangan dan menggunakan handscoon. Kemudian menggunakan handscoon,
Baik adik, sekarang kita akan mulai melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama, mulai dari kepala. Di kepala menggunakan dua metode, yaitu inspeksi dan palpasi. Yang pertama, inspeksi. Kita inspeksi bentuk kepala, bulat atau lonjong, simetris atau tidak, kemudian besar atau kecil. Ini bentuk kepalanya bulat, bentuk kepala adik bulat ya. Kemudian posisi kepala terhadap tubuh, tegak lurus atau tidak. Ini posisi kepalanya tegak lurus. Selanjutnya kulit kepala. Kulit kepala kita inspeksi apakah ada luka, tidak ada luka ya adik. Kemudian apakah ada ketombe? Ini tidak ada ketombe. Lalu apakah ada kutu? Tidak ada kutu. Apakah rambutnya berbau dan kotor? Ini kulit kepalanya bersih ya adik. Selanjutnya pada rambut pasien, kita lihat penyebaran atau pertumbuhan rambutnya rata atau tidak. Penyebaran rata ya adik. Kemudian keadaan rambut tidak rontok dan tidak kusam. Lalu kita inspeksi lagi warna rambut. Ini warna rambutnya hitam. Lalu apakah rambutnya berbau atau tidak? Tidak berbau ya. Setelah itu kita lakukan palpasi. Kita palpasi pada ubun-ubun. Apakah datar, ubun-ubunnya datar, cekung atau cembung? Ini ubun-ubunnya datar. Lalu apakah ubun-ubunnya menutup atau tidak? Ini menutup sempurna. Kemudian kita raba dan rasakan nyeri tekan atau adanya benjolan. Apakah adik merasa nyeri di bagian kepala? Tidak, sus. Baik, jika adik tidak merasa nyeri. Selanjutnya pada wajah. Wajah kita lakukan metode inspeksi, yaitu kita lihat warna kulitnya apakah pucat, kemerahan atau kebiruan. Ini warna kulitnya normal ya. Kemudian kita lihat struktur wajah, struktur bentuk wajah. Ini simetris atau tidak, ini wajahnya simetris. Kemudian apakah ada luka pada wajah, apakah ada pembengkakan atau ruam. Ini tidak ada luka, wajah adik tidak ada luka dan juga tidak ada pembengkakan. Selanjutnya pada mata, amati kelengkapan dan kesimetrisan mata. Ini matanya simetris ya dan lengkap. Kemudian kita cek pupilnya menggunakan senter medis. Permisi adik. Buka matanya adik. Jadi ada reaksi pupilnya akan mengecil. Selanjutnya konjungtiva. Konjungtiva adalah bagian kelopak mata bawah bagian dalam. Kita minta pasien untuk melihat ke atas. Lihat ke atas, permisi adik. Kemudian kita lihat. Normalnya berwarna kemerah-merahan. Oke, baik adik. Jadi konjungtiva adik normal ya. Jika konjungtiva berwarna pucat, maka indikasi pasien kekurangan hemoglobin. Jadi harus dites Hb-nya.
Selanjutnya kita cek keadaan sklera. Kita minta pasien untuk lihat ke bawah. Kemudian kita minta pasien untuk menggerakkan bola matanya ke kiri dan ke kanan. Jadi gerakan bola matanya ke kiri dan ke kanan. Oke, baik adik. Normalnya berwarna putih. Kemudian amati dan palpasi mata atau palpebra. Adik sekarang coba adik tutup matanya. Isi adik. Gerakan bola mata adik ke kiri dan ke kanan. Oke, baik adik. Normalnya perabaannya sama, kiri dan kanan sama. Kemudian kita lakukan tes ketajaman penglihatan dengan menggunakan kartu nama dengan jarak 30 cm. Apakah adik melihat tulisan ini? Lihat, suster. Apa bacanya adik? Vitamin. Oke, baik adik. Betul sekali adik. Setelah itu kita lakukan tes luas lapang pandang. Adik lihat benda yang saya pegang ini. Yesus. Adik ikuti arah dari benda ini adik. Yesus. Lihat benda ini dan ikuti arahnya. Masih kelihatan adik? Masih, sus. Masih kelihatan? Masih. Masih kelihatan? Masih, sus. Masih kelihatan adik? Masih, sus. Dengan begini juga kita dapat mengecek apakah pasien mengalami juling atau tidak. Oke, baik ya adik. Pemeriksaan pada hidung. Amati posisi septum nasal. Septum nasal adik pas di tengah-tengah ya. Kemudian menggunakan senter medis. Kita memeriksa apakah isi adik, apakah di dalam hidung ada sekret atau lendir, kemudian ada perdarahan atau ada polip. Adik, tidak ada ya. Kemudian kita lakukan palpasi sinus, pada sinus frontalis. Apakah adik merasa nyeri? Tidak, sus. Kemudian sinus ethmoidalis. Apakah adik merasa nyeri di sini? Tidak, sus. Kemudian sinus sphenoidalis. Nyeri atau tidak adik? Tidak, sus. Kemudian sinus maxillaris. Apakah ada nyeri adik? Tidak, sus. Oke, baik adik. Setelah itu kita bisa melakukan mendeteksi penciuman pasien dengan cara meminta pasien untuk menutup mata. Adik silakan tutup matanya adik. Kemudian menggunakan bahan aromatik kita dekatkan ke hidung pasien. Apakah adik mencium sesuatu? Yesus. Apakah harum adik? Harum, sus. Kira-kira bau apa itu adik? Minyak kayu putih, sus. Baik adik, penciuman adik tajam ya. Baik adik, silakan buka mata adik. Oke, baik adik. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada telinga. Pada telinga kita amati dan kita raba bentuk telinga. Misi adik. Bentuk telinga, ukuran telinga, dan ketegangan daun telinga. Lanjut. Oke, baik adik. Bentuk telinga adik normal ya. Setelah itu kita minta pasien untuk memiringkan kepalanya. Adik bisa miringkan kepalanya. Oke, baik. Dengan menggunakan pen light kita periksa apakah ada serumen, benda asing, atau ada perdarahan. Sebelahnya lagi adik. Oke,
Baik, adik tidak ada ya. Kemudian kita raba pembesaran kelenjar limfe di depan telinga dan di belakang telinga. Normal ya. Kemudian untuk gusi dan gigi, anjurkan pasien untuk membuka mulut. Adik coba buka mulut adik. Buka lagi, oke. Kemudian kita amati apakah ada sisa-sisa makanan, apakah ada karang gigi, ataupun ada perdarahan atau abses. Baik adik, isi adik. Oke, tidak ada ya, silakan adik tutup mulutnya. Kemudian kita minta pasien untuk menjulurkan lidah. Adik, julurkan lidah adik. Oke, kita lihat apakah lidahnya normal atau tidak, bersih atau tidak. Apakah ada bercak-bercak putih, kemudian warnanya merata atau tidak. Oke, baik, lidah adik normal ya. Oke adik. Selanjutnya kita periksa rongga mulut. Kita gunakan spatel lidah dan pen light. Ini kita menggunakan spatel lidah yang sudah dibalut dengan kasar. Adik buka mulut adik. Oke. Kita periksa ada peradangan atau tidak. Kemudian perhatikan uvula simetris atau tidak, tonsil, kemudian selaput lendir, kemudian kita lihat apakah ada benda asing atau tidak, kemudian bau nafas apakah berbau atau tidak. Oke, sudah adik. Selanjutnya pada pemeriksaan leher, kita amati dan kita raba posisi trakea. Ini si adik. Kemudian kita amati dan raba pembesaran kelenjar tiroid. Amati dan raba bendungan vena jugularis. Kemudian raba nadi karotis. Kemudian kita juga raba pembesaran kelenjar limfe di leher supraklavikula. Selanjutnya untuk mendeteksi indera perasa pada pasien, di sini ada kopi, garam, dan gula. Kemudian kita minta pasien untuk memejamkan matanya. Adik silakan adik pejamkan matanya. Adik bisa adik julurkan lidah adik. Oke, baik adik. Oke, silakan coba adik rasakan. Pahit sus. Pahit betul sekali ya, ini kopi. Kemudian yang kedua, adik julurkan kembali lidahnya. Coba adik rasakan. Asin sus. Oke, betul ya, ini garam. Selanjutnya adik, coba julurkan lidah adik. Oke, apa yang adik rasakan? Manis sus. Baik, betul sekali. Yang kedua, silakan adik buka mata adik. Berarti indera perasa adik bagus ya. Selanjutnya, kita berikan pasien minum air untuk melihat kemampuan pasien menelan. Adik, saya bantu adik untuk duduk ya, supaya adik bisa minum air. Ya sus. Mari adik, saya bantu. Kemudian kita berikan pasien minum. Silakan adik minum.
Amati dan perhatikan kemampuan pasien menelan. Sudah, sus. Oke, baik adik. Silakan adik tidur kembali. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan kulit atau integumen dan kuku. Amati kebersihan kulit dan adanya kelainan. Kulit adik bersih ya, tidak ada kelainan. Kemudian amati warna kulit. Kemudian kita raba hangatan kulit, kelembaban, tekstur dan turgor. Kemudian kita amati bentuk dan warna kuku. Kemudian kita amati telapak tangan, warna telapak tangan. Kemudian kita cek apakah ada turgor kulit. Atau edema. Kita cek edema. Kita cek juga CRT. Tidak boleh lebih dari 3 detik. Baik adik, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada. Apakah adik bisa mengangkat bajunya adik? Angkat bajunya. Kita lakukan pemeriksaan mulai dari yang inspeksi daerah kulit. Kita lihat apakah pada daerah kulit bagian dada apakah ada luka, ada pembengkakan atau ada ruam. Kemudian kita mendengar suara jantung dan paru-paru. Kemudian kita minta pasien untuk menarik napas dalam. Adik tarik napas, kemudian hembuskan. Hembuskan. Tarik napas lagi. Hembuskan. Tarik napas. Kita dengarkan normalnya dia inspirasi atau menarik napas akan lebih panjang dari menghembuskan. Itu namanya suara napas vesikuler. Kemudian kita mendengar bunyi jantung. 5 area mendengar bunyi jantung. Kita cari rongga tulang rusuk. Yang kedua, yang cekung pada bagian di sekitar sternum, yaitu tulang dada. Yang di tengah, di sisi tulang badas sebelah kanan, di sisi ICS kedua. Di situ kita mendengarkan katup aortik. Kita dengarkan bunyi jantung. Kita dengarkan bunyi jantung. Bunyi normalnya adalah bluk-bluk. Kemudian ICS kedua sebelah kiri, interkostal kedua linea sternum kiri. Kemudian turun ke ICS ketiga dan keempat. Ini katup tricuspidalis, kita dengarkan di sini. Kalau tadi kan di sisi dekat tulang, selanjutnya katup netral, kita geser ke tengah-tengah. Di sini. ICS kelima,
Kita dengarkan lagi. Kemudian kita lihat di area ICS kelima tadi, katup mitral, gerakan ictus cordisnya. Normalnya tidak terlihat dari ictus cordis. Kalaupun terlihat, diameternya tidak boleh lebih dari 1. Selanjutnya kita raba. Selanjutnya kita raba-raba juga palpasi adanya nyeri. Ada nyeri, adik? Ada. Tidak. Ada nyeri, adik? Tidak. Ada nyeri? Tidak. Ada nyeri? Tidak. Ada nyeri? Tidak. Oke, baik adik. Kemudian kita lakukan perkusi, ketuk jari tengah ke jari tengah. Ketuk jari tengah ke jari tengah kanan, ke jari tengah kiri. Itu posisi kita mengetuk tangan kanan ke jari tangan kiri. Normalnya perkusi pada dada namanya suaranya itu sonor. Ketuk juga di interkosta ya. Nama suaranya itu sonor. Sudah adik? Ya. Silakan adik bangun. Balik ke sana. Kita angkat bajunya ya. Kemudian kita dengarkan. Normalnya inspirasi lebih panjang dari ekspirasi. Kemudian kita raba. Gerakan dari paru-paru. Adik coba bilang 77. 77. Lagi 77. 77. Lagi 77. Oke, baik. Normalnya kiri dan kanan perabaan getarannya sama. Selanjutnya pergerakan diafragma kita kerutkan seperti ini. Kemudian minta pasien untuk menarik napas dalam. Dik, silakan tarik napas dan hembuskan. Kita lihat pergerakannya dari tangan kita, normalnya dia bersamaan. Sekarang kita lakukan pemeriksaan pada bagian abdomen. Urutannya itu adalah inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Urutannya itu tidak boleh salah, karena jika salah, kalau di luar palpasi, perutnya sudah termanipulasi. Nanti mengganggu yang auskultasi. Maaf ya adik, saya akan memeriksa perut adik. Yang pertama, kita lakukan inspeksi, kita lihat bentuk kesimetrisan perut, apakah perutnya buncit, datar. Kemudian kita lihat apakah di area perutnya itu ada luka atau tidak. Kemudian kita bagi menjadi 4 kuadran. 4 kuadran, kanan atas, kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Bisa juga dalam 3 regio. Setelah kita inspeksi dan bagi dalam regio abdomen, kita auskultasi bising usus atau peristaltik. Normalnya 5-35 kali per menit. Kemudian kita perkusi pada 4 kuadran. Bunyinya itu dung-dung. Setelah itu kita lakukan palpasi. Kita lakukan palpasi dangkal dan palpasi dalam. Ada nyeri? Tidak. Ada nyeri? Tidak. Ada nyeri? Tidak. Tidak. Nyeri? Tidak.
Ada nyeri? Tidak. Oke, baik adik. Selanjutnya kita palpasi hepar. Gunakan telapak tangan kanan di bawah. Menggunakan telapak tangan ini kita melakukan palpasi hepar. Apakah ada nyeri adik? Tidak. Oke, baik adik. Palpasi usus buntu, areanya di tonjolan tulang sias. Tulang sias, kita tarik garis bayangan ke pusat, kemudian area yang kita periksa 1/3 bagian bawah, bagi 3, kita tekan. Ada nyeri adik? Tidak. Oke, baik adik. Jika pasien merasa nyeri maka dicurigai usus buntu. Di sini namanya titik MC Burney. Selanjutnya kita melakukan tes refleks geli di telapak kaki pasien. Geli adik? Geli adik? Geli. Oke. Selanjutnya kita melakukan tes refleks patella.